Jadi untuk mudik Lebaran kita juga sudah meminta kepada setiap warga kalau ada yang pulang untuk menyampaikan kepada RW-nya atau RT-nya, sehingga kami minta kepada seluruh RW yang tidak pulang untuk menjaga kampungnya. Jadi ada laporan kepada penanggung jawab, jadi setiap RW ada penanggung jawabnya ketika ada yang pulang untuk laporan. Kedua, saya juga membuat surat edaran untuk ketika tinggal mudik rumah yang kosong untuk dijaga betul. Jangan lupa mencabut listrik, jangan lupa mematikan kompor, yang seperti itu harus hati-hati. Karena kalau sudah mudik, maka rumah kosong itu sangat berbahaya. Yang ketiga, kita juga menyampaikan kepada seluruh warga kota Surabaya agar kalau mudik menggunakan angkutan umum untuk bisa lebih berhati-hati untuk keamanan dan juga terhadap copet apapun itulah, karena rame ya, yang itu penting. Terus juga pilihlah waktu ketika pulang atau balik ke Surabaya itu memilih waktu yang agak kosong, jangan mepet, karena hari ini liburnya sangat panjang, mulai tanggal 6 sampai tanggal 15. Jadi banyak pilihan warga kota Surabaya ketika akan mudik. Itu yang kita sampaikan kepada warga nanti. Pak, untuk mengantisipasi tempat liburan, Pak, tempat wisata saat libur Lebaran. Pada saat libur Lebaran, maka di tempat-tempat wisata yang ada di kota Surabaya, seperti yang ada di Romo Kalisari maupun ada di kebun binatang, maka teman-teman ada yang piket di sana, baik itu teman-teman Satpol, teman-teman BPBD, dan teman-teman Linmas, juga ada tempat-tempat lain tetap akan ada piket untuk membantu tempat-tempat wisata, untuk membantu warga yang ada di tempat wisata yang ada di kota Surabaya. Kami juga sudah meminta kepada tempat-tempat wisata yang di sana itu ada tempat bermainnya untuk melakukan pengecekan terhadap kekuatan tempat bermain tadi. Karena karena kita tidak berharap kejadian seperti tahun kemarin akan terulang kembali terhadap kekuatan alat-alat permainan. Kami juga sampaikan ketika itu ada alat permainan, maka setiap alat permainan pasti harus ada penjaga di setiap alat permainan, sehingga kita bisa mengetahui beban-beban yang ada di alat permainan itu sehingga tidak melebihi beban yang terjadi seperti tahun sebelumnya. Pak, apa itu juga berlaku dengan mall yang mengadakan wahana itu ada kan Pak? Sama semuanya. Jadi setiap tempat bermainan itu, apakah itu mall, apakah itu di tempat wahana sendiri, itu sudah kita lakukan, kita minta untuk menjaga itu semuanya. Pak, untuk posko kesehatan ini Pak, apakah akan disiapkan di tempat-tempat keramaian saat libur Lebaran nanti? Kita ada puskesmas ya, 24 jam kita juga buka, puskesmas 24 jam, tapi di tempat-tempat yang di tempat-tempat yang ini crowded itu kita juga tetap ada TGC yang kita bergerak, sambil kita pikirkan tempat-tempat seperti kebun binatang yang mungkin akan ramai, kita akan tempatkan TGC detiknya di sana nanti di tempat-tempat yang mungkin akan crowded. Pak, kalau untuk keamanan sendiri Pak, nanti kan saat mudik kan pastinya sepi Pak, itu di daerah rumahnya atau di daerah perkampungannya. Nah, untuk menjaga keamanan sendiri seperti apa Pak? Tadi yang seperti kami sampaikan, setiap RW nanti akan ada penanggung jawabnya. Setiap perkampungan ada penanggung jawabnya. Dan kami juga sudah meminta kalau itu ada portalnya, maka semuanya portal ditutup. Hanya ada satu portal keluar masuk untuk mempermudah pengawasan keamanan di setiap kampungnya masing-masing. Tapi yang pasti di setiap RW itu kita minta ada satu penanggung jawab. Seperti tadi saya sampaikan, kalau pulang tolong titipkan dan memberitahu penanggung jawabnya, sehingga kita bisa mengontrol dan mengawasi rumah dari saudara-saudara kita yang mudik. Jadi ada pengawasan lebih kepada rumah-rumah yang kosong. Yang ketiga juga kami minta warga yang tidak pulang untuk lebih care kepada rumah tetangganya. Kalau ono sing riwa-riwi, ada yang mencurigakan, segera lapor pada keamanan, sekaligus juga untuk lebih memperhatikan lingkungannya. Ini yang kita minta kepada seluruh warga kota Surabaya.